Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bermegah dalam kasih karunia, topik kita pada pagi hari ini. Kasih karunia atau disebut anugerah atau kemurahan. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama dan yang kedua, ayat yang pertama di situ dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan dan diberi kepada semua orang yang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-7 dan ke-8, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskannya manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memperoleh kasih karunia Tuhan, oleh sebab itu ia tidak ikut binasa. Kenapa bisa begitu? Karena tercatat kehidupan Nuh di Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Siapa lagi yang Tuhan memberikan kasih karunia? Yaitu orang yang percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Siapa itu? Saya percaya saudara dan saya. Karena dicatat di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya akan rangkumkan sekali lagi, saya berkata, bermegahlah di dalam kasih karunia Tuhan karena engkau yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Percaya kasih karunia menyertaimu. Haleluya, mari kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari yang ke-6 Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Dan hari yang ke-6 ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberitahukan kepada kami kasih karunia Tuhan, yang dimana sebagaimana kemurahan anugerah yang tidak pantas kami terima, tapi Engkau memberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan setiap dimana langkah kami berjalan, segala sesuatunya ada kebaikan. Tuhan merancangkan segala sesuatunya baik di dalam keluarga kami, pribadi kami. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami semakin tua semakin sehat dan luar biasa. Sampai Tuhanlah yang memperhentikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami selama 6 hari kami bekerja. Dan Tuhan hari yang ke-7 kami akan datang ke rumah-Mu dan mempersembahkan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin.